Setelah minggu yang lalu, kami mendapatkan hati Bapa yang menilik dan memberikan kepada kami untuk hidup bersosial, bermasyarakat, dan bahkan dengan saudara-saudara kami yang seiman secara khususnya. Kami diminta untuk selalu memulai dengan mengoreksi diri kami, melihat diri kami, dan merendahkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak lagi untuk melihat kepada sekeliling kami hal-hal yang tidak berkenan kepada perasaan dan pikiran serta hati kami, dan kami menghakimi, kami menilai dengan sembarangan, dan bahkan kami menilai dengan ngawur dan tidak ada pada dasar di dalam kuasa firman Tuhan. Maka kami Tuhan, hari ini kami melihat bahwa kemenangan di dalam khotbah di bukit ini sudah Engkau janjikan kepada kami, karena dimulai dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melihat akan karya Tuhan, kebesaran dan kemuliaan. Dan kami hari ini akan menyelidiki firman Tuhan, mengenal firman-Mu, mengenal Engkau, dan mengenal akan bagaimanakah kami harus dengan sungguh-sungguh, bukan untuk meminta apa yang menjadi keinginan kami, tetapi sungguh-sungguh meminta apa yang menjadi kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa doa kami seringkali kami meminta bukan roti, tetapi kami meminta batu. Kami tidak meminta ikan yang menyehatkan kami, tapi kami meminta ular yang meracuni akan hidup kami. Ajarlah kami hari ini, dan biarlah Roh Tuhan akan memimpin kami dan membawa kami dalam satu sukacita besar, karena mengenal rahasia doa di dalam meminta adalah pertumbuhan iman Kristen orang-orang percaya yang paling jelas, yang paling banyak akan membuahkan hasil dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam tingkah laku kami, baik dalam perasaan kami, baik di dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi ada 5 pasalnya. 5 ayat. Jadi pasal 7 ini kita diajar untuk melihat satu karya yang sangat indah, ya. Saudara, saya berdoa kita di sini pemudanya tidak terlalu banyak, dan kita gereja yang baru merintis, dalam arti bahwa kita berdoa bahwa akan Tuhan kerjakan dengan kuasanya, bahwa kita berdoa supaya banyak anak muda yang akan memiliki hati yang mencintai Injil Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Injil Yesus Kristus ini sudah tidak nampak lagi di dalam gereja-gereja Tuhan, dan khususnya pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh Yesus langsung. Dan sangat sedikit lagi sekali gereja yang berkomitmen membawa Kristus dan seluruh pengajarannya dari awal dia hadir, dari kelahirannya sampai dia mengajar. Dan kita sudah masuki 2 tahun lebih ini, kita masuk pasal yang ke-7. Yang kita berdoa supaya Tuhan juga memimpin kita, dan kita bisa membuka satu pelayanan yang baru, satu perkembangan yang baru. Dan kita bersyukur dengan online, orang-orang bisa berjoin dengan kita, walaupun bukan bersama dengan keanggotaan kita dalam satu gereja, tetapi bisa gereja lain juga bisa mengikutinya. Kita bersyukur sekali, karena itu adalah cara Tuhan, sehingga gereja tidak lagi ditutupi dengan organisasi, dengan cara-cara terbatas manusia, dan Tuhan open itu di dunia maya. Dan itu satu nubuatan juga yang dikatakan oleh Nabi-Nabi, bahkan sampai di udara pun tidak bisa orang lari dari firman Tuhan. Luar biasa sebenarnya, ya. Nah, kita akan belajar, ada satu karya sastra yang akan kita pelajari di sini.
Dan Tuhan Yesus adalah pencipta manusia, pencipta segala sesuatu, dan termasuk menciptakan hati yang bisa berempati dalam bentuk karya, tulisan-tulisan, dan huruf-huruf dan kata-kata. Dan itu semua dari karya anugerah Tuhan. Dan sekarang ini Sang Pencipta bahasa itu sedang memamerkan kepada kita, mendemonstrasikan satu ajaran yang sudah ada dalam Perjanjian Lama, dan dia genapi dan dia kemudian ajarkan kembali. Ya, bagaimanakah pengajaran-pengajaran itu yang sangat indah sekali, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengajar seperti ini, yang sangat komplit. Saya sekolah sastra, sekolah pendidikan, saya melihat tidak ada satu orang pun di dunia yang mendidik seperti Yesus, dan tidak ada orang yang berkarya menciptakan tulisan-tulisan yang walaupun dia tidak menuliskan, dia hanya mengatakan dan dituliskan oleh muridnya, itu yang bisa dibandingkan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu orang pun karya sastranya, tulisannya yang bisa mengungguli karya Kristus. Nggak ada. Ya. Nah, kita akan melihat ini ayat yang ke-7, Matius pasal 7 ayat ke-7. Judulnya adalah hal pengabulan doa. Hal pengabulan terkabul, ya. 7, mintalah, ini kata kerja. Mintalah, satu perintah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi satu perintah. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Kita masih ingat dalam Wahyu pasal 3, Tuhan Yesus mengetuk pintu. Dan kita diminta sekarang, kita yang mengetuk pintu, bukan Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Ya. Ayat 8, perhatikan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, dikatakan di sini, baginya pintu dibukakan. Saudara, ada 3 tahap, ya, kita ingat-ingatin: meminta, mencari, dan mengetok. Dan saudara harus tahu bahwa ini diajarkan Tuhan Yesus. Saudara harus setiap hari melakukan ini. Jika tidak pernah melakukan ini, saudara berarti belum tahu kebutuhan jiwamu itu apa. Ya, oke, kita lanjutkan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Artinya ini adalah ia itu laki-laki, berarti bapak. Ia itu gendernya maskulin, male. Saya ulang, ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika apabila anak itu meminta roti? Artinya anak itu meminta dengan benar. Kan tadi sebelumnya kita disuruh minta, mencari gitu kan, mengetok. Nah, ini sudah benar meminta apa? Permintaannya sudah benar, roti, bukan batu. Apakah bapak itu akan memberikan batu kalau anaknya minta roti? Jadi permintaannya benar. Ya, kita lanjut, ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi ini satu lambang dua kebutuhan manusia yang luar biasa. Tuhan Yesus singkat dengan satu metafor, satu gambaran: roti dan ikan. Pak, apakah Tuhan Yesus tidak vegetarian? Nggak ada sayurnya, gitu kan? Saudara, bukan soal vegetarian atau bukan, tapi adalah soal kebutuhan yang utama dan yang paling pokok dalam hidup kita: roti dan ikan. Jadi dasar makanan dan lauknya yang penuh dengan protein dan semuanya, dan itu ikan. Jadi kalau saudara mau sehat, makan roti dan ikan, ya, karena ini dasar yang didorong Tuhan Yesus. Makanan pokok itu dua, roti dan ikan. Nah, saudara, kita akan bahas ini. Apa artinya
seorang bapak yang tahu anaknya meminta roti, nggak mungkin dia memberikan batu. Meminta ikan, nggak mungkin dia berikan ular. Begitu kejamnya. Dan di sini kita melihat ada satu hati keterikatan kepada anak, dan anak yang tahu benar meminta apa yang dikehendaki bapaknya dan tahu akan apa yang harus menjadi kebutuhannya. Bapaknya tidak mungkin memberi yang salah. Ini kuncinya. Ya, 11. Dan ini lebih dalam lagi, Ustaz. Apa yang lebih dalam? Dikontraskan antara bumi dan langit. Perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat, bapak yang jahat, ya, seorang yang tidak bermoral, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Saudara, di sini kita melihat ada general grace yang luar biasa melalui general revelation. Jadi anugerah umum melalui anugerah wahyu yang umum. Jadi orang yang jahat pun ada panggilan the fatherhood of father yang tidak dirusak dan dibuang total. No. Jadi karya anugerah Allah yang berlaku untuk semua manusia secara moral dan semua umat manusia. Saudara tahu ini, bahwa Tuhan memberikan kepada penjahat pun itu belas kasihan Tuhan mengalir. Kita masih ingat Matius pasal 5. Matahari dan hujan diberikan kepada semua manusia. Dan ini adalah anugerah kasih Allah untuk semua manusia. Nah, saudara, dikatakan di sini, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau bapak yang jahat saja mengerti bagaimana memberi anaknya yang baik dan benar, yang layak untuk anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita melihat di tayangnya khotbah di bukit ini, kalau kita pelajari baik-baik, adalah satu karya sastra yang bertingkat, berlevel. Jadi ada satu stage, ada satu yang dilakukan dari awal, kemudian naik sampai kemudian puncak. Saudara masih ingat Mazmur yang pertama, Mazmur nomor 1, ya kan? Tidak berjalan asik. Terus kemudian coba kita lihat ya. Jadi yang pertama apa? Seorang yang pertama kali cuma melihat dia dan mengikutinya, terus kemudian menjalaninya, dan kemudian berjalan, terus terakhir apa? Duduk. Jadi ada pola yang begitu unik sekali. Jadi di dalam kebudayaan orang Yahudi itu, mereka mengenal akan perjuangan proses pergumulan manusia. Itu tidak mungkin dia langsung bekerja apapun tiba-tiba enak, tidak ada. Dan itu jiwa budaya yang kudus dari bangsa Yahudi. Jadi dari kecil anak itu dihantam habis oleh orang tuanya. Untuk apa? Saudara, disiapkan masa depan. Dididik habis-habisan, disuruh menghafal firman Tuhan, dan bukan cuma 1-2 kali, bukan 1-2 ayat, berpuluh-puluh ayat dan beratus-ratus ayat. Saudara, sepertinya anak itu tersiksa luar biasa, sepertinya itu jadi beban luar biasa, tetapi bukan. Nah, seperti itu. Dan kita tahu apa maksud daripada kehendak Tuhan itu. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang sangat indah, sangat agung,
yang sangat memberkati orang. Saudara-saudara memulai dengan satu perbuatan awal yang mengoreksi awal. Semua bermula dari hati kita. Jadi kalau mulai hatinya nggak beres, kamu didik anakmu dan anakmu juga tidak akan punya keberesan. Dan ini yang Tuhan minta kepada kita untuk juga kita lakukan dalam sikap kita waktu kita berdoa. Ya, waktu kita berdoa. Saya akan bacakan ayat ini. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Berbahagialah dikatakan dengan via negativa, bentuk kalimat negatif. Jangan membunuh, tidak berjalan. Berbahagia yang tidak berjalan. Harusnya kan dibalik, yang berjalan bersama Tuhan gitu kan? Enggak. Kenapa? Karena kita lebih melihat kepada kesukaan kita, dan Tuhan tahu kejatuhan dosa kita, dan Tuhan memberikan kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri, dan dikatakan tidak duduk. Saudara, jadi kalau kita tidak berjalan bisa menghindarinya, saudara-saudara akan lolos. Tapi kalau saudara tidak bisa, saudara ikut mengenal pergaulannya, ikut dan semuanya, oh iya ya, enak ikut pergaulan seperti ini. Nah, saya menikmati, saudara akan berdiri. Berjalan, mendengarkan, berdiri itu berhenti, serius, dan kemudian saudara duduk, mengikuti, menikmati, dan binasalah kita di sana. Dan banyak Alkitab memiliki proses seperti ini dalam tulisan-tulisannya. Ya, dalam Amsal juga banyak, pengkhotbah juga ada. Nah, saudara lihat itu, kalau saudara sering membaca akan mengerti. Nah, saudara dikatakan di sini, kalau lihat pasal 4, ya, perhatikan baik-baik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ujungnya jelas sekali. Ya, kita kembali pada Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya. Sekarang kita akan belajar mintalah. Saudara, 3 kata kerja ini ada perbedaan sedikit saja yang ketok. Jadi mintalah itu bentuk satu kalimat imperatif perintah yang harus dilakukan dengan terus menerus, tidak berhenti sampai kapanpun. Engkau menjadi orang yang selalu meminta, dan posisimu adalah kamu tidak bisa berbuat apa-apa bagi diri sendiri, dan kamu harus meminta, memohon, petisi, memohon pada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan apa yang berkenan kepada hati Tuhan. Jadi keinginan saya adalah keinginan Tuhan. Jadi posisinya adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini perintah. Jadi dilakukan dengan terus menerus yang tiada pernah habis-habisnya. Meminta, mintalah. Surat atau posisi meminta. Jadi saya membuka tangan saya. Saya yang menerima. Bukan saya yang mengatur. Saya yang diatur. Bukan saya yang mendikte Tuhan, tapi saya mendengar, saya yang akan diarahkan Tuhan. Saya domba yang sesat. Saya menunggu suara gembala. Baru saya dengar suaranya, baru saya bisa berjalan. Bisa tahu arahnya. Karena posisi yang pertama adalah kedudukan paling awal. Posisi kita adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalimat berbahagia yang pertama.
Jadi saudara harus tahu bahwa di dalam doa posisimu adalah Allah berdaulat secara penuh dan kamu adalah orang berdosa yang tidak tahu apa yang kamu minta. Di dalam Pengkhotbah, surah lihat nanti ya, pasal 6 ayat 12. Nah, saudara coba kita baca ya, supaya kita tahu. Pengkhotbah kecil juga. Pasal 6 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan pada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saudara, satu kalimat yang pesimis dari siapa? Pengkhotbah. Jadi ini jelas bahwa kita tidak tahu apa yang baik karena posisi kita, karena dosa kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi waktu kita memohon, kita meminta, saudara harus memiliki hati bahwa yang menentukan Tuhan bukan saya, yang mengatur Tuhan bukan saya, yang merencanakan Tuhan bukan saya, yang sudah menetapkan Tuhan bukan saya. Dan dikatakan di sini hidup waktu yang sangat pendek seperti bayangan selewat. Saudara, kalau kita pikirkan baik-baik Pengkhotbah dan juga Amsal yang dituliskan dari Sabur dan karya daripada Pengkhotbah dan beberapa penulis yang ada, saudara, Pengkhotbah tahu apa yang dia alami dalam hidupnya, apa yang dia jalani dalam hidupnya, dan dia mengatur bangsanya, dia mengatur seluruh gerak-gerik bangsa, bagaimana dia berperang, dia mengatur semuanya. Saudara, dikatakan di sini, apakah dia tahu apa yang baik? Dan apa yang dilakukan oleh Salomo? Saudara tahu, sangat mengerikan. Apakah dia tidak tahu hikmat Tuhan? Dia bisa menghakimi dua ibu yang bertengkar, tapi dia buta kepada dosa kekudusannya. Saudara, ini Alkitab begitu jujur. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa, tanpa dosa, kecuali Tuhan Yesus. Dan Salomo pun yang paling agung, paling pintar, paling bijaksana, jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Dan Tuhan katakan, karena dosa kerajaanmu akan aku goyahkan, aku hancurkan, dan aku lenyapkan. Dan 10 bangsa Israel, suku bangsa Israel, dibuang oleh Tuhan dan tidak pernah kembali lagi. Dan tidak ada Israel lagi yang 12. Jadi sekarang kalau ada Israel yang bangun-bangun semua mau, saudara, itu sudah musnah. Saudara lihat di kitab Wahyu, bangsa Israel tidak ada 12 bangsa Israel, diganti Efraim dan Manasye dan semuanya. Kenapa itu seperti itu? Karena mereka berbuat dosa yang tidak bisa dimasukkan dalam kebangsaan 12 suku yang kudus. Saudara, Tuhan itu adil ya. Kalau bangsa Israel seperti ini, apalagi kita. Jadi jelas sekali dikatakan di sini, minta dalam posisi bahwa kita bukan yang mengatur, kita bukan yang meminta kepada Tuhan dengan menentukan dari hati kita. No, meminta itu artinya semua penentuan dari Tuhan. Kita dalam doa kita sama. Jangan kamu lupa pergi ke kota anu, ke kota B, ke kota C, dan mau melayani Tuhan di A, B, C semuanya. Tuhan katakan, berhenti semua seluruh dunia, penginjilan dihentikan semua karena pandemi. Saya tanya, ada pendeta-pendeta berani mengabarkan Injil, mati kena COVID, dan berapa puluh pendeta mati kena COVID. Terus kemudian jemaatnya pada takut semua, mati ya, pendeta Tuhan mati, apalagi aku. Pendetaku khotbah bisa mengadakan mujizat, bisa mati.
Lawang saya apa bisa? Pendeta yang punya kekuatannya bisa mati loh. Maka di situ ada satu cengkeraman yang luar biasa membuat jemaat, membuat orang-orang pada ketakutan. Nah, saudara-saudara mau bersandar pada siapa? Apa kita boleh berlebihan ketakutan dalam kondisi seperti ini? Sekali lagi, kemarin saya baca ada seorang dokter, ada seorang hamba Tuhan juga yang tidak pernah keluar di rumah, nggak pernah berhubungan orang, bisa kena COVID dan mati. Dari mana? Sampai anaknya tanya, nggak mungkin sebenarnya. Siapa bilang nggak mungkin? Udah waktunya mati. Mau jangan COVID, nggak tahu gitu. Mati, saudara. Jadi artinya bahwa kita bukan dipimpin oleh ketakutan dalam hati kita, bukan dipimpin oleh karena kondisi yang ada, bukan, saudara. Saudara harus percaya bersama dengan Tuhan. Dan kita punya hikmat, kita teliti, kita lakukan itu. Toh akhirnya bisa kena juga, bisa. Dan kalau sampai mati, saudara, terus kita berkata, waduh, pendeta itu dikutuk Tuhan. Orang Kristen tidak ada kutukan. Dan pendeta-pendeta yang mati yang di dalam Tuhan, yang cinta Tuhan, itu bukan dikutuk. Itu adalah waktu Tuhan yang sangat indah bagi dia. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, carilah. Saudara perhatikan, mintalah. Apa yang kamu minta sekarang? Saudara, saya minta, pasti kan minta itu kan minta, Pak, Bapak, aku minta supaya dapat jodoh, dan gitu kan, punya rumah. Nah, saudara, semua orang berhak meminta itu, semua keinginan berhak minta itu. Saudara, kita sudah baca, meminta roti, anak minta roti, orang tuanya tahu, oh ini mintanya benar, nggak dikasih. Segala permintaan kita yang benar, yang menurut perintah Tuhan, menurut rancangan Tuhan, pasti dikasih oleh Tuhan. Di luar daripada apa yang Tuhan sediakan, saudara minta dengan kekuatan 1000 jongkok pun, kepalamu berlutut sampai ke lantai, nggak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang yang terbaik bagi kita. Jadi kita berhak sebagai orang untuk meminta. Saya nggak punya motor, saya minta motor. Tuhan kasih, puji Tuhan. Wah, saya kepingin punya mobil kalau hujan supaya gak kehujanan. Terus gak dijawab Tuhan. Motornya malah kemalingan. Terus gimana? Saya pernah motor saya hilang di dagu. Khotbah hilang. Dan orangnya tahu itu pengkhotbah. Jadi 3 kali khotbah dan oh ini orangnya kesempatan dia. Kerjasama dengan satpam nggak tahu, satpamnya dipecat lagi. Begitu selesai turun cari motornya nggak ada, lo kan di sebelahnya satpam, saya tanya. Kuncinya saya kasih satpam lagi, karena takut menghalangi orang dan itu hilang. Jadi setelah selesai khotbah saya lihat itu, apa yang kamu minta? Saya telepon istri saya beritahu jangan marah dulu ya. Karena begitu tahu hilang, lagi nyicil hilang. Luar biasa gitu kan. Jadi dalam hidup kita banyak kemalangan-kemalangan yang seperti orang mengatakan, wah itu karena kamu nggak benar, karena kamu nggak kudus. Bukan, saudara. Tapi Tuhan memberikan pada kita satu hati belajar menerima kondisi yang paling sulit, dan kita tetap berkata, Tuhan sediakan yang terbaik. Dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan memberikan jalan yang indah bagi kita, yang mungkin kita nggak tahu apa itu. Tapi kita harus percaya, kalau Bapak yang jahat saja tahu bagaimana baik, apalagi Bapak kita di surga. Nah, saudara, iman yang seperti inilah jangan sekali-sekali saudara pisahkan, saudara sisihkan. Saudara harus percaya Bapak yang baik lebih dari segala kesulitan kita berpikir. Jadi kalau kita sudah meminta apapun, silakan. Tapi Tuhan punya daftar yang terbaik yang diberikan padamu. Nah, kita berimannya pada kedaulatan Tuhan yang terbaik, pemeliharaan Tuhan. Terus yang kedua, mencari.
Meminta itu menunjukkan pada hati dan kemudian tangan terbuka. Mencari itu artinya apa? Tangan yang bekerja, kaki yang berjalan, yang giat, yang aktif, mencari. Saya tanya saudara, di dalam Roma pasal 3 dan juga di ayat Alkitab yang seperti Yesaya dikatakan bahwa kamu mencari, aku mencari, dan aku melihat, aku jijik melihat engkau, karena apa yang kamu cari itu menusuk hatiku, menyakiti hatiku. Itu Tuhan berkata pada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka biadab sekali. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka pada Baal, pada dewa-dewa yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan mereka kemudian memohon pada Tuhan, kenapa kami sekarang seperti ini hidup kami? Tuhan katakan, aku gak mau dengar, karena kamu busuk hidupmu. Yang kita cari apa sekarang? Nah, saudara, kita lihat. Nah, yang kita cari apa? Saudara, yang pertama, what things? Apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal bendawi semua yang ada di hidup kita. Yang kedua adalah, saudara tahu, what the truth? Mencari apa? Mencari kebenaran Tuhan. Bukan mencari harta dunia, tapi mencari harta yang terpendam. Sampai kamu menemukannya dan kemudian kamu menjual seluruh milikmu untuk mendapatkan yang kamu cari, keindahan Injil Kerajaan Allah, Kristus dan seluruh kasih keindahannya, keselamatannya dan segala-galanya itu bagi saya. Dan itulah, jika kamu mencari aku dengan hati sungguh-sungguh dan dengan remuk hati, aku pasti mau berkenan untuk menerima kamu. Dan itu janji Tuhan. Bangsa Israel mencari kekuatan Tuhan, bangsa Israel mencari wajah Tuhan, bangsa Israel mencari kehendak Tuhan, bangsa Israel mencari kekuatan kemenangan yang ada dan berdasarkan Tuhan, dan bangsa Israel mencari, dan mereka selalu menunggu apa yang mereka cari. Saudara, contoh Alkitab begitu banyak. Bagaimanakah kita mencari? Dengan cara Tuhan. Saudara, Samson, Gideon, Musa, Yosua tidak pernah memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuhnya. Dari bentuk fisik dan peralatan, tidak pernah bisa mengalahkan musuhnya. Dan siapakah yang beserta dengan Gideon, beserta dengan Samson, beserta dengan Daud, Salomo, beserta dengan Musa dan Yosua? Itulah yang memenangkan dia. Jadi saya mencari apa ini? Mencari, seeking the kingdom of God. Pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apa yang kita cari? Kebenarannya yang memenuhi hidup kita. Jadi waktu saya meminta pada Tuhan, saya mencari apa yang saya minta. Saya mengecek dengan mencari. Benar enggak semua yang saya minta berkenan dan benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan minta, sesuai. Dan itu adalah mencari. Dan kita akan menemukan keindahan-keindahan apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan itu bentuknya adalah kita dilatih untuk mencari dengan gigih dan persisten, terus-menerus. Nah, saudara, waktu saya melihat kalimat ini dan menemukannya, satu kelemahan dasar orang Kristen itu ada dua. Yang pertama, berdoa menyepelekan karena janji Tuhan. Itu menghina anugerah Tuhan. Udah, Tuhan pasti baik, nggak apa-apa. Nah, saudara meremehkan. Saudara tidak hidup mencari kebenaran Tuhan. Saudara cuma minta Tuhan pasti kasih saya. Kenapa? Saudara, saya sungguh-sungguh minta kebutuhan saya dan saya beriman pada Tuhan. Saudara, kemudian waktu kamu mencari, kamu tidak mencari kebenaran Dia, tidak mencari apa yang dikenan oleh Tuhan, tetapi mencari apa yang berkenan padamu. Semua permintaanmu itu akan membinasakan kamu. Bentuk dari pertumbuhan rohani orang percaya, orang-orang Kristen yang di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, adalah persistensi.
Dan iblis paling takut dengan doa persistensi. Artinya apa? Tidak pernah berhenti dan mengenal menyerah. Never give up. Dan selalu menatap hari bukan dengan duka cita, tapi dengan sukacita. Saya lihat keteladan itu pada diri anak saya, Jessica. Seluruh foto-fotonya dalam sukacita, nggak ada duka cita. Dia menyambut satu kerajaan yang kekal, satu sukacita yang melebihi daripada seluruh sakit penyakit yang ada. Dan kita harus selalu seperti itu. Jadi mencari apa? Mencari kebenaran Tuhan, dan apapun yang Tuhan kenang pada kita, yang kita minta, saudara-saudara akan menikmatinya. Yang Tuhan nyatakan, Tuhan buka semuanya, baru kita tahu satu persatu. Walaupun kita tahu ada pergumulan-pergumulan, Daud bergumul. Saudara tahu apa yang diinginkan seorang ayah dan apa yang diinginkan oleh seorang anak di dalam dosanya. Saudara tahu Absalom menginginkan kematian Daud. Daud seumur hidupnya tidak pernah menginginkan kematian Absalom. Dan waktu Absalom ditombak oleh Yoab, waktu rambutnya kecantol cabang pohon, karena nggak tahu kayak apa rambutnya itu panjangnya, bisa kecantol. Kalau rambutnya kecantol kan pasti nggak mungkin jatuh, kan? Ini rambutnya kayak apa itu? Mungkin seumur itu nggak dipotong atau gimana kan? Jadi waktu naik kuda itu kecantol. Wow, gitu-gitu kan? Nah, saudara, hukum secara negara, hukum secara militer, hukum secara organisasi dan kerajaan, siapapun yang mengkudeta, mengkhianati raja, hukuman mati, termasuk anaknya. Dan berjalan hukumnya dibawa oleh Yoab tanpa minta izin kepada raja, dan itu dosa besar Yoab. Dan Yoab dibunuh oleh Salomo. Luar biasa. Salomo mengerti hikmat Tuhan, dan orang seperti ini hukumannya mati. Karena engkau tidak meminta izin raja untuk membunuh anaknya. Bukan pemberontak, dia punya status, dia bukan pemberontak, dia punya hubungan secara keluarga. Maka karena hubungan dengan raja karena anaknya, kamu harus minta izin dia untuk bunuh. Dan Yoab tidak minta izin, dia langsung dan dia pamerkan pada Daud. Anakmu yang kurang ajar, yang mengkudeta kamu, yang mau membunuh kamu, yang mengusir kamu dari kerajaan, yang membuat kamu sengsara, udah tamat dan aku udah bunuh dia. Apakah Daud kemudian mengatakan, karena dekat Imlek kan, wah Daud langsung masuk kamar, dia sedih, dia menangis di sana. Yoab marah luar biasa. Kenapa? Dan disitulah Yoab mengkhianati Daud. Dan Salomo melihat itu. Karena Daud orang baik, Yoab masih dilindungi. Tapi begitu dia mati, Adonia, Yoab dibunuh oleh Salomo sendiri. Saudara, carilah kerajaan Allah. Saudara, cerita-cerita seperti kita lihat film nggak terjadi dalam hidup kita. No, itu terjadi dalam hidupmu. Jika kamu tidak berjalan dalam kebenaran, tidak mencari kebenaran, dan tidak meminta apa yang berkenan kepada Tuhan, saudara, hidupmu di dalam bayang-bayang kegelisahan yang luar biasa. Tapi kalau kamu tahu Tuhan yang berdaulat dan mengerti apa yang Dia katakan, Dia janjikan yang terbaik, ketenangan dalam hidup itu melebihi dari segala kesedihan yang ada. Paulus mengatakan segala penderitaan kita tidak melebihi kebahagiaan kita, sukacita kita yang nanti kita terima. Dan Daud, Paulus katakan, dan sukacita itu sudah aku terima sekarang. Dan itu bedanya seorang rasul nabi yang mengalami hidup bersama dengan Tuhan.
kematian, sakit, penyakit semua tidak menghilangkan sukacita dia. Dan hebat sekali Paulus berkali-kali, 40 kali kurang satu pukulan, menderita dan begitu banyak, mau mati berkali-kali, nyawanya itu double. Dan dia terkatakan, aku penuh sukacita melayani Tuhan. Mencari apa ya? Bukan mencari kesenangan saya, mencari kemuliaan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, dan mendahulukan kerajaan Allah. Tidak mengegois, mendahulukan kepentingan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, bukan. Saudara, kalau tidak bisa melewati ini, meminta dan mencari itu tidak serasi, saudara tidak menemukan, saudara bisa di depan pintu hati Tuhan. Ketoklah pintu. Dan Tuhan janjikan apa? Kalau kamu sudah di depan Tuhan, kamu ketok, pasti aku buka. Artinya kamu sudah melewati ini semua, finish, dan kamu sudah matang, kamu sudah tahu hidup itu apa. Dan seluruh hidupmu, saudara, tidak bisa dibayar dan ditimbang dengan isi dunia. Saya kemarin membaca satu koran elektronik yang digital. Seorang anak konglomerat, Miss ya, disebut Miss. Dia punya anak karena tidak menikah, baru 5 bulan, baru saja beberapa. Dia loncat di penthouse yang paling puncak, paling tinggi. Papanya kaya sekali, dan dengan anak itu dia loncat, mati itu langsung mati. Sudah tahu kekayaan, kehormatan semua dia miliki. Dia pemimpin perusahaan, dia gagal di dalam kepercayaan karena tidak mau kawin dengan dia, dan dia malu. Mengapa malu? Karena secara Chinese culture, kamu punya anak di luar nikah itu anak haram. Itu mempermalukan keluarga, dan itu ada dalam pikiran dia sejak kecil, dicekokin oleh orang tuanya. Dan waktu dia mengalami itu dan dia meminta supaya saman levelnya ini, kumpul kebunnya itu kawin dengan dia, enggak mau, dia tolak mentah-mentah. Dan di dalam melihat harga diri yang tidak ada itu, dia ambil anaknya dan kemudian loncat bareng di pentos yang paling. Jadi dia mendapatkan isi dunia, nyawanya hilang. Maka saya ingatkan, kembali saya ingatkan, waktu saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya tidak mungkin bisa menikmati keindahan dunia seperti saya sebelum bertobat menjadi hamba Tuhan. Terus terang, seperti makanan yang begitu nikmat dimakan oleh orang-orang, dinikmati dunia itu. Tapi bagi orang-orang dipanggil Tuhan, seluruh kenikmatan itu hamba. Kalau sudah tidak pernah merasakan kehambaran dunia, sudah tidak akan bisa merasakan kenikmatan surga. Dan itu ditulis oleh kaum Puritan, oleh Sojourner, perjalanan seorang musafir, oleh John Bunyan. Puncak daripada kehidupan kita yang tertinggi adalah waktu kamu ditawarkan dengan kenikmatan dunia. Seseorang berusaha banyak-banyak. Saya bertemu di mana? Jakarta, satu sekolah elit sekali di sana. Seorang bapak selesai khotbah datang, tahu dia pas nganter terus datang dengan anaknya. Saudara, dia mengatakan satu kalimat, bukan anaknya, ini ponakannya. Terus dia ngomong apa? Pak tahu, bapak tadi khotbah itu waktu saya baru datang, nggak tahu khotbahnya kapan. Pas 5 menit terakhir itu saya dengar, dan dia mengatakan, semua yang belum mengalami nggak bisa ngaminin itu, Pak. Saudara dia katakan, wah ini masih umur 38, 39, masih 40-an, masih muda anak ini, anak muda ya.
masih luar biasa. Dia siapkan anaknya jenius, pintar sekali. Dan sekolah di mana? Di state Amerika itu. Dan umur berapa ya? Belasan tahun itu dia sudah SMA dan mau masuk university. Dan dia bangga sekali, dan semua perusahaan dia anak tunggal, anak satu-satunya. Dan istrinya udah meninggal kena cancer juga. Dan dia harapan satu-satunya anaknya. Sudah tahu? Anaknya mati. Dan dia mengatakan apa? Apa yang aku cari itu tak cari semua yang tak timbul. Dan artinya semua. Jadi dia kehilangan taste of life. Saya juga ngalamin itu sebenarnya. Ya, terus apa ya saya hidup kalau anak saya nggak ada? Taste of life. Dan setelah dia mengatakan, jika bukan Tuhan yang memimpin saya, jika bukan Tuhan yang memimpin saya, baru kita tahu di depan pintu kamu mau ketuk. Pintu itu merupakan pintu penghakiman. Yang kamu ketuk bukan pintu keselamatan. That's pintu penghakiman. Pintu penentuan. You are with me or without me. Kamu dengan saya atau kamu tidak dengan saya. With atau without me. Jadi begitu kamu ketuk, Tuhan buka with me. Kamu ketuk, gak ada. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Siapa engkau? Dan disitulah pintu tidak dibukakan buat semua. Jadi disitulah waktu diketuk pintu, saya mencari, kamu mendapatkan. Kamu meminta, kamu akan diberi, gitu kan? Kamu ketuk, pintu akan dibukakan. Dan kata kerja dibukakan. Kamu akan menerima. Ini pasif. Jadi yang menentukan begitu sampai di pintu, saya ketuk pintu. Setelah itu bukan pintu keselamatan untuk Tuhan ketuk pintu hati kita kan? Oh Tuhan, masuklah hatiku. Kan ada lagunya itu kan? Pintu hatiku itu kan? Ini bukan pintu hatimu, ini pintu penghakiman Tuhan. Penentuan dibuka oleh, jadi di sini dibukakan. Jadi kalau kamu minta dengan hati yang benar, kamu mencari kebenaran Tuhan, dan kamu akan bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itulah indahnya. Minta, carilah, dan ketuklah. Dan pada saat itulah Tuhan mengatakan, kalau orang bodoh, orang tidak berwawasan, penjahat, perampok, yang begitu bengis seperti itu, ngerti anaknya minta apa, dan dia kasih. Apalagi Bapamu di surga. Jadi surah artinya begini, saudara, segala sesuatu yang kita alami, kepahitan, kesedihan, itu adalah satu kemuliaan yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Satu kasih Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan membuat kita masuk dalam pintu yang di depan, dan kita diberi oleh Tuhan, silakan masuk berdoa. Aku tahu hati, aku tahu siapa engkau. Engkau sudah berjuang demikian baik, engkau sudah setia, dan engkau terus mendahulukan aku dalam hidup. Dan disitulah Tuhan katakan, silakan masuk, hamba-Ku yang setia. Saudara, jadi kalimat yang dikatakan ular dan ikan, batu dan roti. Saudara masih ingat iblis mengatakan apa pada Tuhan Yesus? Balik. Iblis apa? Suruh Tuhan minta batu jadi roti, bukan roti jadi batu. Betul kan? Kamu lapar? Nah, katakan pada batu itu roti.
Saudara masih ingat ular tembakan Nehushtan yang diminta oleh Musa kepada Tuhan, ya, dan Tuhan kemudian memberikan satu perintah pada Musa untuk bikin ular tembaga. Jadi Musa itu ahli tembaga, ya, kalau enggak bisa bikin ular. Dan semua orang melihat ular ini mujarab itu tahu, punya kuasa, dan semua orang melihat, wah, disembuhkan Tuhan. Saudara tahu apakah terus patung ular tembaga itu menyertai Musa? Saudara tahu patung itu harus dihancurkan, karena tidak boleh ada di dalam hidup kita yang kita minta, kita cari itu melebihi dari kemuliaan Tuhan. Dan tidak boleh ada satu barang patung manusia siapapun, terhebat, terbaik, terindah, terpintar, terjenius, yang menjadi kemuliaan, dan Tuhan hancurkan semua. Dan Tuhan minta, akulah yang kau cari, bukan. Jadi saya berkali-kali memperingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan nantinya yang melihat banyak jemaat yang bukan dari kita juga, jangan sekali-sekali engkau tersepona dengan pendeta dan engkau mengangkat pendetamu melebihi dari Tuhan. Engkau dalam kecelakaan di pintu gerbang surga, kamu ketuk, kamu minta, ada pendeta aku nggak di situ Tuhan? Jadi waktu ketuk itu, Tuhan ada pendeta saya nggak di sana? Tuhan katakan tidak ada. Oh ya, nggak mau masuk saya. Kenapa? Karena cinta pendetanya bukan cinta Tuhan. Dan waktu ketuk disitulah penentuan hidup kita. Setelah itu ada satu hati Tuhan yang begitu dalam, dan Tuhan katakan, kalau kamu sudah melakukan minta dengan hati yang tahu siapakah Tuhanmu, tahu siapakah engkau di dalam segala keram, kamu tidak bisa minta yang baik, dan apapun yang kamu minta, kamu harus jelas bahwa yang menentukan Tuhan, karena kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dan kamu akan mencari dalam hidupmu apa yang diberikan Tuhan, kebenaran itu semuanya. Baru setelah itu kamu layak berada di depan dan mengetuk pintu, dan Tuhan katakan, aku bukakan, marilah padaku. Kita bersekutu bersama-sama di dalam rumah Bapa yang kekal selamanya. Dan begitu indah sebenarnya. Jadi seluruh peristiwa dalam hidup kita membentuk satu rajutan yang indah. Dan sebulan waktu kita lihat semua menunjukkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kebijakan kita, dosa kita, kelemahan kita, kegagalan kita, penyesalan kita, kekhawatiran kita, semua itu akan dibersihkan oleh Tuhan, diganti dengan kasih, setia, damai sejahtera, dan buah Roh Kudus. Kita bersyukur, dan janganlah kita mencari, meminta, dan mengetuk pintu yang lama. Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang melebihi dari segala Bapa yang ada. Bahkan satu persatu dari semua Bapa yang baik, yang amat baik, dikumpulkan semuanya seperti lilin dibanding dengan matahari, seperti setetes air dibanding dengan laut. Kebaikan manusia, kebaikan Bapa tidak akan melebihi kebaikan Bapa surgawi. Tuhan, disinilah kami belajar untuk meminta, untuk mencari, dan akan mengetuk pintu hati, mengetuk satu permintaan, bersekutu dengan Engkau selama-lamanya. Dan di sana Tuhan, kami melihat sungguh tanpa kuasa anugerah, tanpa penyertaan Roh-Mu yang kudus, yang membimbing kami, yang menguatkan kami, yang menopang kami, dan yang menggugah hati kami, menyadarkan kami, dan merangsang pikiran kami dalam kekudusan, dan memberikan satu kerinduan hati untuk terus berjalan bersama dengan kami.
di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah yang penuh dengan duka, ataupun di padang rumput yang begitu menyenangkan dan indah. Hanya satu yang membedakan adalah hadirat Tuhan. Dan di sana Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau bersama dengan kami selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam liang kubur sekalipun, hanya Engkau yang bisa mengangkat kami. Kami serahkan Tuhan doa kami. Haleluya.